Perkenalkan, nama saya Jimmy Habibie dengan NIM J1C02303 sebagai dalang. Perkenalkan, saya Mido Hasan Saputra dengan NIM J1C023074 sebagai dalang. Nama saya Beneditus Satria Setama dengan NIM J1C023072 sebagai dalang 3. Perkenalkan, saya Hairatu Nisa Rohmah dengan NIM J1C023071 sebagai pengisi suara. Perkenalkan, Ahmad Haidar Zulfahmi J1C023070 sebagai kameramen. Hasil bumi adalah segala sesuatu yang berasal dari bumi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Saya, Cilo di sini, akan memandu kalian untuk mengenali hasil bumi di negara Jepang. Yang akan saya bahas pertama adalah deskripsi tentang hasil bumi Jepang. Tahu nggak sih kalian, walau Jepang terkenal sebagai negara maju, namun sebenarnya negara ini kekurangan sumber daya alam mentahnya loh. Faktanya, Jepang adalah importir gas alam cair dan batu bara terbesar, serta importir minyak terbesar kedua di dunia. Oke lanjut, yang bakal aku bahas pertama kali adalah kondisi kehutanannya dulu nih. Meskipun Jepang memiliki wilayah daratan yang kecil, yaitu 68,2%, daratannya tertutup oleh hutan. Hutan di Jepang memiliki kualitas pohon yang tinggi dan beragam. Nah, kedua adalah kondisi perikanan. Penangkapan ikan telah menjadi salah satu kegiatan ekonomi utama di Jepang. Industri perikanan Jepang menghasilkan output sebesar 4,2 juta ton pada tahun 2021. Ada fakta unik juga nih guys. Jepang tuh jadi salah satu dari sedikit negara yang terlibat dalam penangkapan ikan paus komersial loh. Yang terakhir adalah agrikultur. Meskipun hanya 20% luas lahan di Jepang yang cocok untuk bercocok tanam, tapi Jepang memiliki pertanian yang intensif. Dan pertanian di Jepang lebih berfokus pada produksi tanaman, sehingga peternakan hanya memainkan peran kecil dalam kegiatan agrikultur. Masih permasalahan yang dihadapi oleh negara Jepang. Kurangnya tenaga kerja atau sumber daya manusia di Jepang menjadi masalah yang dihadapi oleh negara Jepang. Masalah ini mulai terjadi pada pertengahan 1990-an. Karena Jepang mengalami penurunan yang tajam pada jumlah populasi usia kerjanya, maka jumlah populasi usia kerja di Jepang mengalami penurunan yang kurang lebih 10 juta antara tahun 2000 hingga 2016. Jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya, kecepatan penurunan Jepang merupakan yang tercepat. Nah, salah satu tindakan yang dilakukan Jepang untuk mengatasi masalah ini adalah mendatangkan tenaga kerja asing supaya angka produktivitas di sana tidak menurun. Lalu, topik selanjutnya adalah potensi dan cara mengembangkannya. Karena didukung oleh kesuburan tanah dan kemampuan sumber daya manusia dalam mengolah pertanian, serta inovasi di bidang pertanian, seperti pemanfaatan teknologi, Cilo bakal bahas tentang pengembangan sektor pertaniannya nih. Sistem pertanian Aigamo. Sistem padi Aigamo atau Aigamo Suito Dojisaku adalah sistem pertanian campuran di mana petani secara bersamaan menanam padi dan berternak bebek di sawah tertutup. Bebek yang dipelihara akan menjaga padi dari serangan serangga, mengontrol pertumbuhan gulma, dan meninggalkan kotoran sebagai makanan organik. Mengintegrasikan bebek ke sektor pertanian mampu membantu petani mengatasi dampak perubahan iklim karena mengurangi penggunaan biopestisida. Kemudian ada apple snails farming. Apple snail atau keong apel merupakan hama pada spesies tanaman air, termasuk padi.
namun dapat digunakan sebagai pengendali gulma biologis pada sawah. Menurut pengamatan yang pernah dilakukan, jumlah spesies gulma lebih rendah di lahan yang diinvasi keong apel dibanding di lahan yang tidak diinvasi. Namun, agar metode ini berhasil, pengelolaan air yang tepat adalah suatu keharusan. Kemudian, menggunakan interaksi biotik secara inovatif. Langkah pertama adalah beralih ke praktik pertanian organik yang melibatkan pengurangan masukan energi. Langkah selanjutnya yaitu mengembangkan sistem baru dengan belajar dari praktik pertanian tradisional. Dan langkah ketiga ini yang mungkin menawarkan pilihan paling efektif dan realistis menggunakan interaksi biotik dengan cara yang inovatif. Fungsi ekologis dari hewan atau tanaman yang diintegrasikan ke dalam agroekosistem menggantikan pemasukan yang boros energi. Contohnya seperti yang sudah disebutkan barusan atau yang sudah disebutkan tadi. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada tahu kan tentang hasil bumi Jepang, keunggulan, permasalahan, dan cara mengatasinya? Sudah menjadi rahasia umum kalau Jepang termasuk salah satu negara maju di dunia yang ekonominya banyak disebut bergantung pada impor bahan mentah dan menjadi barang jadi, seperti elektronik, transportasi, dan lain-lain. Walau sedang dilanda krisis pertumbuhan penduduk dan mempengaruhi kuantitas pekerja, tetapi hal itu tidak mengurangi kualitas hasil produksi Jepang loh. Cilo kira sekian penjelasan dari Cilo. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun informasi. Kurang deket. Udah. Kurang deket. Wah, ini kalau nggak, aku bingung loh nanti ngedit videonya. Oh ya, cobalah nanti. Tapi video 4 cobalah. Coba kalian dengerin dulu.